Halo teman-teman, balik lagi ya kita ke dalam sebuah diskusi ini. Sekarang kita mau diskusi tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, mungkin di sini aku bakal jawab ya. Untuk kali ini kita bakal diskusiin perbedaan standar akuntansi untuk yang di Indonesia sama standar akuntansi yang di Amerika. Nah, khususnya itu untuk plan property dan equipment. Tentang plan property. Tapi plan property itu kayaknya ada hubungannya sama PSAK ya. PSAK 16 bukan sih? Ya, jadi kalau misalnya yang standar akuntansi Indonesia, plan property dan equipment ini menggunakan PSAK 16. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, PSAK 16 itu apa sih? Jadi PSAK 16 ini merupakan standar akuntansi keuangan yang khususnya ini mengatur tentang aset tetap. Jadi PSAK ini memaparkan seluruh proses akuntansi tentang aset tetap, mulai dari pengakuan awal, terus penghentian pengakuan, serta juga penyajian dan pengungkapannya. Nah, PSAK ini juga memaparkan bahwa saat pengakuan awal itu bakal timbul biaya-biaya yang menyusun harga perolehan dari suatu aset tetap. Oh gitu. Makasih ya udah kasih penjelasannya. Ya, Kalau jadi enggak, kita langsung itu aja deh, langsung masuk ke diskusinya aja. oke. Jadi kita mulai aja diskusinya. Mungkin aku bakal tanya-tanya nih. Untuk perolehan aset tetap dengan purchase, mungkin kalau misalnya standar akuntansi di Indonesia gimana sih pengakuan sama pengukurannya? Oke, aku mau jawab pertanyaan ini. Kayaknya agak seru ya kita bicara tentang plan aset ini. Sebelumnya aku pengen jelasin dulu dari sisi standar akuntansi Indonesia. Pengakuan yang pertama itu dari sisi standar akuntansi Indonesia, yaitu mengakui aset pada awalnya sebesar biaya perolehan. Lalu, biaya perolehan ini harus diakui sebagai aset jika memiliki besar kemungkinan sebuah aset itu dalam memberikan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Selain itu juga, biaya perolehan aset itu harus bisa diukur secara andal. Nah, pengakuan aset tetap ini dilakukan ketika suatu aset ini berpotensi untuk memberikan kontribusi atau manfaat yang jangka panjang gitu kepada perusahaannya itu. Dia juga harus memiliki sebuah nilai yang dapat diukur berdasarkan harga perolehannya. Nah, selain itu juga, biaya aset tetap ini ada dalam sebuah kondisi dan lokasi penggunaannya, yaitu yang berhubungan tentang tunjangan karyawan yang bangun aset, terus ada juga harga pembeliannya, terus ada pembongkaran barang, biaya masuk, biaya profesional, persiapan lokasi, dan sebagainya. Nah, lalu juga di sini aku mau jelasin tentang kriteria pengakuan untuk aset tetap, di mana ada dua, yaitu pertama dari biaya perolehan awal dan juga biaya setelah perolehan awal. Nah, untuk yang biaya perolehan awal sendiri, itu aset tetap dikategorikan itu sebagai aset tetap apabila memiliki sebuah karakteristik dari aset tetap itu sendiri, dan dia juga berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomis dalam jangka panjang untuk perusahaannya sendiri. Lalu untuk yang kedua itu tentang biaya setelah perolehan awal. Biasanya itu biaya-biaya yang dikeluarkan buat kayak perawatan, terus maintenance, pemeliharaan, dan sebagainya itu diakui sebagai beban. Sementara biaya yang memberikan kayak masa manfaat untuk asetnya itu sendiri biasa kita akui sebagai aset, yaitu biasa itu kita kapitalisasikan selama masa manfaatnya. Untuk note-nya, kalian harus perhatiin ini. Kalau misalnya aset tetap yang diperoleh buat alasan keamanan atau lingkungan, ya walaupun dia tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, dia tetap bisa diakui sebagai aset. Nah, begitu untuk yang dari sisi standar Indonesia. Kalau untuk dari sisi standar akuntansi Amerika, kita bisa ngeliat nih, sebenarnya nggak jauh beda ya. Standar akuntansi
Amerika juga menetapkan atau mengakui aset tetap ini sebagai biaya perolehan. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi kerja tersebut. Nah, yang membedakan itu adalah di biaya-biaya alokasi dan juga kondisi dari kerjanya ini, yaitu yang pertama itu bunga pinjaman, konstruksi fisik aset, terus pembongkaran strukturnya dan juga renovasi strukturnya juga berbeda. Kalau misalnya dari sisi Indonesia, dia itu pada saat di lokasi, tapi kalau misalnya di Amerika, dia pada saat asetnya itu harus diakui ketika pengakuan dari pembongkaran struktur itu yang ada sebelumnya. Jadi bukan pada lokasi itu aja, tapi dia itu sudah diakui sebelumnya. Nah, itu aja sih untuk yang pengakuan dari sisi Amerika dan juga Indonesia. Lalu untuk pengukurannya sendiri, banyak juga ya. Pengukurannya itu kita bisa lihat. Kalian belum capek kan ya dengerin ya? Santai ya. Belum kan? Belum, kelanjutin dulu ya. Untuk dari sisi standar akuntansi Indonesia, pengukurannya itu kita bisa bagi jadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan juga pada saat setelah pengakuan awal. Nah, bedanya itu untuk yang pengakuan awal, aset tetap itu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap harus diakui sebesar biaya perolehannya, yakni meliputi harga perolehan, biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung, dan juga estimasi awal biaya pembongkaran. Nah, untuk dari harga perolehannya itu kita bisa melihat seperti adanya biaya impor, terus juga pajak pembelian. Nah, harga perolehan ini biasa kita sebut sebagai purchase price. Lalu yang kedua, biaya-biaya yang diatribusikan. Nah, hal ini tuh biasa kita sebut sebagai directly attributable cost, atau yang kondisi-kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari pihak perusahaan atau manajemen itu sendiri. Lalu untuk ketiga, yaitu estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap. Nah, kewajiban atas biaya tersebut ini timbul ketika aset diperoleh atau karena perusahaan atau entitas ini menggunakan aset tersebut selama periode untuk tujuannya, atau biasa kita sebut sebagai dismantling cost. Nah, sebenarnya pada prinsipnya tuh biaya perolehan adalah sama dengan nilai tunainya, atau bisa diakui saat seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aktiva tersebut sampai siap digunakan. Nah, untuk pengukuran setelah pengakuan awal itu bisa kita bagi jadi dua, yaitu ada metode atau model biaya dan juga revaluasi. Di sini tuh model biaya adalah dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai aset. Sementara revaluasi itu merupakan aset tetap yang nilai wajarnya diukur secara baik, layak, dan juga andal sebesar jumlah revaluasiannya. Revaluasian itu adalah sebuah nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi tersebut. Itu aja sih untuk pengukuran dari sisi standar akuntansi Indonesia. Lalu untuk dari pengukuran standar akuntansi Amerika sendiri, itu juga nggak beda jauh sama Indonesia, hampir sama, yaitu sama-sama mengukur biaya perolehan dengan mencakup 3 hal yang kusebutkan sebelumnya. Ada di dismantling cost, directly attributable cost, purchase price, dan biaya tertentu untuk pemulihan aset. Nah, yang membedakan itu yang ini nih, biaya yang berhubungan dengan remediasi lingkungan. Kalau tadi kan kita mengkapitalisasi, kalau di bagian ini kita tidak mengkapitalisasikan. Itu sih untuk perbedaan antara standar akuntansi Indonesia dan Amerika untuk pengukuran dan pengakuannya sendiri. Nggak pada pusing kan ya?
Ya, jadi di sini aku juga lebih ngerti ya. Kalau di sini mungkin yang paling bedanya itu di pas pengakuannya. Intinya biayanya ya yang standar akuntansi Indonesia sama yang Amerika sedikit berbeda. Oke, terima kasih William. Oke. Selanjutnya aku jadi penasaran dari apa yang tadi aku jelasin, jadi timbul sebuah pertanyaan baru nih. Kalau misalnya pengakuan dan pengukuran dari aset tetap secara self-construct itu gimana ya? Ada yang bisa jawab? Oke, aku akan jelasin generalnya dulu ya. Jadi self-constructed asset itu bisa terjadi di saat perusahaan memilih untuk memproduksi aset-aset mereka, aset-aset tetap ya, di perusahaan milik dirinya sendiri. Yang nantinya produksi tersebut akan sangat berguna buat perusahaan itu di masa yang akan datang atau di kemudian hari. Oke, pertama aku mau jelasin dari sisi kalau standar akuntansi Indonesia. Terkadang perusahaan memutuskan untuk membangun aset mereka sendiri, supaya bisa menentukan biaya mesin tersebut dan aktiva tetap lainnya, untuk menghindari masalah-masalah yang akan datang. Tanpa harus menandatangani kontrak kerja, dan perusahaan hanya perlu mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk bisa sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan-bahan dan tenaga kerja yang langsung digunakan dalam proses pembangunan tidak akan menimbulkan masalah. Sebuah perusahaan dapat menelusuri biaya-biaya seketika dan ada juga urutan kerja yang sudah terstruktur. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun aset tersebut sudah terplanning juga. Namun penyerahan biaya yang terlambat bisa membuat masalah baru. Biaya yang tidak dikeluarkan langsung ini biasa diberi sebutan sebagai beban atau pengeluaran tambahan, yaitu biasanya termasuk pemanasan, cahaya tenaga, dan pajak dari peralatan tersebut. Depresiasi juga termasuk, dan pengukurannya telah menetapkan pengeluaran tambahan yang tidak tetap ke biaya konstruksi untuk mengganti bagian dari biaya pengeluaran tambahan yang dibutuhkan untuk peralatan yang akan datang. Berkurangnya beban sekarang dan sebagai konsekuensinya mengurangi pendapatan dari periode saat ini. Tetapi perusahaan akan menetapkan biaya dari aset konstruksi, biaya variabel, pengeluaran tambahan. Telah menetapkan bagian dari semua pengeluaran tambahan ke proses konstruksi. Pendekatan kali ini biasa disebut pendekatan full costing. Tetapi jika salah satu percaya bahwa biaya semua produk dan aset manufaktur atau konstruksi itu sendiri dalam pendekatan seperti ini, perusahaan telah menetapkan bagian dari semua biaya pengeluaran tambahan ke proses konstruksi sebagai produksi yang normal dan stabil. Pengukuran setelah pengakuan awal ada dua, yaitu biaya bahan baku, dan yang kedua tenaga kerja dan overhead dapat ditangani dengan dua cara ini. Yaitu biaya bahan baku dan juga tenaga kerja. Selanjutnya aku akan jelasin kalau dari sisi Amerika, standar akuntansi Amerika Serikat. Pengakuannya adalah GAAP di Amerika Serikat telah menegaskan bahwa self-constructed asset diharuskan untuk mengkapitalisasi bunga yang telah dimodifikasi, di mana selanjutnya bunganya akan dilanjutkan secara konsisten. Ada 3 hal penting terkait dengan itu, yaitu kualifikasi aset, yang kedua jumlah untuk dikapitalisasi, dan yang terakhir periode kapitalisasi. Namun dalam dunia nyata saat diaplikasikan tentunya tidak segampang itu. Tentunya banyak sekali masalah yang bermunculan, seperti contohnya mesin yang tidak bekerja secara maksimal, barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kapasitas mesin tersebut, di mana overhead akan dibebankan kepada self-constructed asset. Tetapi ada solusi dari masalah ini, yaitu tidak ada overhead yang tetap untuk self-constructed. Overhead akan hanya menjadi sebuah tambahan. Nah, gimana kalau dari
sisi pengukurannya. Apabila ada beberapa produksi barang yang dihentikan baik sementara atau selamanya dan memilih untuk membuat self-constructed asset, semua alokasi yang dilakukan pada jumlah overhead tetap kepada produk yang sudah jadi dan tersisa akan berpengaruh pada laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut akan mengalami penurunan laba karena mesin-mesin tidak bekerja dengan maksimal. Dari sana kita sudah bisa lihat kalau perusahaan sudah rugi besar. Maka dari itu, apabila mesin tidak beroperasi secara maksimal, akan meningkatkan margin profit pada suatu produk dengan mengalokasikan overhead. Kalau dari aku sih cukup kayak gitu sih. Dan karena aku habis mengetahui tentang self-constructed asset ini, ada yang bisa bantu jelasin ke aku nggak kalau mengenai penyusutan aset tetap gimana ya? Nah, jadi kalau misalnya penyusutan aset tetap, aku mau jawab nih, kayak gimana? Nah, jadi kalau penyusutan aset tetap dengan standar akuntansi Indonesia itu untuk dalam hal pengakuannya itu kan kita pasti harus berdasarkan dengan PSAK 16 kan tahun 2012. Nah, kalau di PSAK itu kita bisa mengakui adanya penyusutan aset tetap itu saat aset yang sudah kita miliki itu oleh entitas sudah siap untuk digunakan. Karena aset tersebut digunakan, maka ada masa manfaat nih yang berkurang dari aset tersebut yang disebut juga sebagai penyusutan aset tetap. Nah, misalnya karena aset tersebut digunakan, maka ada masa manfaat yang berkurang. Nah, dalam hal pengakuan penyusutan aset tetap ini, kita juga harus melihat nih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti harga perolehan, nilai residu, dan juga umur masa manfaat dari si aset tetap itu sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk pengukurannya? Nah, kalau misalnya melakukan pengukuran penyusutan aset tetap di Indonesia sendiri kan kita emang harus berpacu pada si PSAK 16 sendiri kan. Nah, kalau PSAK 16 itu tuh pengukurannya menggunakan metode penyusutan. Nah, dengan menggunakan metode penyusutan ini tuh kita bisa menggunakan itu untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nah, ada apa aja sih metode penyusutannya? Yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus atau yang biasa disebut dengan straight line method itu adalah metode yang digunakan buat aset tetap yang diperkirakan dia itu kayak memberikan manfaat yang relatif merata sepanjang masa manfaatnya, seperti itu. Lalu ada metode saldo menurun atau double declining method. Nah, kalau misalnya penggunaan metode double declining ini tuh cocok banget diterapin buat aset tetap yang punya manfaat ekonomisnya itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Contohnya seperti peralatan teknologi kayak komputer maupun juga handphone, seperti itu. Lalu ada juga metode jumlah unit atau sum of the year method. Jadi dengan metode ini jumlah unit itu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset itu setiap tahunnya. Seperti itu kalau dari standar akuntansi Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih kalau standar akuntansi Amerika mengenai pengakuan sama pengukuran penyusutan aset tetapnya? Nah, sebenarnya pengakuan penyusutan aset tetap di Amerika sendiri itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, tetapi kalau di Amerika ini kiblatnya kepada GAAP. Jadi kalau di GAAP itu penyusutan aset tetap digambarkan sebagai penurunan nilai jual kembali aset sebagai adanya efek samping dari adanya penggunaan aset tersebut dalam operasi bisnis. Terus kalau di Amerika sendiri itu penyusutan aset tetap dicatat sebagai expense dan itu sama juga seperti yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, karena penyusutan aset tetap terjadi sebagai akibat dari aset yang dimiliki digunakan dalam operasi bisnis tersebut. Begitu. Lalu untuk pengukurannya bagaimana sih?
Nah, untuk pengukuran penyusutan aset tetap di Amerika sendiri juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, tetapi yang di Amerika ini emang berkiblat kepada GAAP. Nah, kalau GAAP ini ada 4 model pengukuran penyusutan aset tetapnya. Seperti itu. Untuk metode penyusutannya ini nggak jauh berbeda juga nih, seperti ada straight line method, lalu ada accelerated. Nah, kalau accelerated itu sebenarnya sama juga kayak metode sum of the year sama metode double declining. Cuman kalau GAAP ini menyebutnya accelerated atau metode yang dipercepat. Lalu yang terakhir ada units of production, yaitu metode depresiasi yang menentukan penyusutan ini tuh dengan membagi jumlah tersebut dengan estimasi unit produksi yang diharapkan selama umur asetnya. Seperti itu. Nah, kalau di Amerika sendiri tuh mengukur penyusutan aset tetap ini rata-rata biasanya menggunakan metode garis lurus. Seperti itu. Karena mereka menilai kalau menggunakan straight line method itu tuh lebih mudah dan sederhana dalam menggunakan penerapannya. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai pengukuran dan pengakuan penyusutan aset tetap di Indonesia dan juga ada di Amerika. Nah, sekarang aku mau tahu dong kalau capital expenditure untuk pengakuan sama pengukurannya berbeda nggak ya di Indonesia dan di Amerika? Oke, sekarang aku mau menjelaskan pengakuan dan pengukuran capital expenditure di standar akuntansi Indonesia dulu ya. Jadi capital expenditure itu kan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bukan hanya untuk membeli, tapi juga ada biaya untuk merawat, memperbaiki aset. Jadi biaya-biaya tersebut tuh bisa dimasukkan atau bisa memberi nilai tambah untuk aset tetap itu sendiri. Nah, pengakuan aset tetap itu kan kita tahu tadi itu melalui harga perolehan. Nah, aset atau pengeluaran-pengeluaran yang dinyatakan sebagai capital expenditure itu pengeluarannya itu bisa dimasukkan sebagai biaya tetap di selama umur aset itu bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalnya aset itu adalah pengembangan dari aset yang udah lama diperbaharui gitu, jadi itu nggak bisa dimasukkan sebagai capital expenditure. Jadi bakal dikurangkan sepenuhnya pada tahun masa umur aset itu berlangsung. Habis itu faktor apa aja yang dapat mengatakan bahwa aset itu merupakan capital expenditure? Itu ada 4. Yang pertama itu tingkat keseringan. Jadi semakin sering atau semakin rutin biaya-biaya tersebut itu bisa dibiayakan atau bisa ditambahkan ke aset tersebut. Yang kedua itu materialitas, di mana biaya-biaya material itu bisa dikapitalisasi. Tapi sebaliknya kalau misalnya biaya itu nggak material, itu akan menjadi beban di periode berjalan. Yang ketiga itu lama manfaat. Jadi biasanya capital expenditure itu memiliki lama manfaat itu paling sedikit itu satu tahun. Berarti harus 1 tahun sampai seterusnya. Itu bisa dikapitalisasi. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 tahun, maka itu akan dibebankan ke periode berjalan. Yang terakhir itu pengaruh terhadap umur ekonomis. Kalau misalnya pengeluaran itu bisa menambah umur ekonomis dari satu aset, itu akan dikapitalisasi. Tapi kalau misalnya tidak menambah umur dari aset, maka itu akan dibebankan. Lalu kita masuk ke pengukuran capital expenditure di standar akuntansi Indonesia. Jadi kita tahu ya tadi beberapa pengeluaran dari aset tetap itu pertama ada harga perolehan seperti biaya impor, pajak pembelian, lalu yang kedua ada biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung dari pengiriman aset ke lokasi perusahaan kita, lalu ketiga juga estimasi pembongkaran aset di perusahaan kita, lalu yang terakhir itu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Itu semuanya bisa dimasukkan ke dalam pembiayaan untuk capital expenditure. Nah, pembiayaan tersebut dapat menambah umur atau nilai aset dari perusahaan kita sendiri, di mana kita nanti akan menjurnalkan, kita mendebitkan akumulasi penyusutan aset tetap. Kenapa sih didebitin akumulasi? Karena akumulasinya itu bakal berkurang karena adanya penambahan dari aset tersebut. Lanjut, aku ke
pengakuan dan pengukuran di standar akuntansi Amerika. Sebenarnya pengakuannya itu nggak jauh beda sama yang ada di standar akuntansi Indonesia. Sama-sama harus mempertimbangkan nih, perusahaan harus tahu apa sih pembiayaan-pembiayaan yang dijadikan sebagai aset, mana sebagai aset atau bisa dikapitalisasi, mana pembiayaan-pembiayaan yang bisa dijadikan beban. Contohnya kayak masa umurnya juga harus sama, harus 1 tahun, juga harus material dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya itu, maka menurut GAAP pengeluaran-pengeluaran tersebut itu dapat dimasukkan atau dapat menambah manfaat dari aset di perusahaan kita sendiri. Lalu kalau pengukurannya, JIT mengungkapkan bahwa pengukurannya itu nggak cuma dari pembelian, sama ya, kayak ada pengiriman, asuransi pengiriman, biaya uji coba itu juga bisa dimasukin, bisa dikapitalisasi ke aset kita. Lalu pengeluaran capital expenditure itu, pengeluaran yang bisa dimasukkan ke capital expenditure akan dimasukkan ke dalam aset di dalam neraca perusahaan, bukan sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Jadi habis itu aset itu juga disusutkan selama umur total aset, dan biaya penyusutannya itu akan dibebankan ke laporan laba rugi. Lalu akumulasi penyusutannya akan dimasukkan ke dalam neraca sebagai penjumlahan dari semua biaya-biaya yang terkait dalam aset tersebut dan akan mengurangi nilai aset tersebut. Nah, di dalam JIP juga ada kapitalisasi bunga. Jadi bunga itu harus dikapitalisasi apabila aset itu dibangun sendiri oleh perusahaan, bukan merupakan pinjaman dari kegiatan pembelian aset. Seperti itu kalau dari capital expenditure. Lalu untuk melengkapi semuanya, aku juga mau tahu nih pengakuan dan pengukuran kalau misalnya impairment tuh kayak gimana sih? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin untuk pengakuan sama pengukuran dari impairment. Nah, kalau misalnya pengakuan dari sisi standar akuntansi Indonesia, dia ini untuk mengakui impairment harus nilai terpulihkan aset atau recoverable amount-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai tercatat aset atau carrying amount-nya. Nah, jadi selisih lebih nilai tercatatnya itu merupakan rugi penurunan nilai asetnya. Nah, rugi penurunan nilai aset itu bakal diakuin ke dalam laporan laba rugi. Jadi, ketika dia mengalami penurunan nilai aset, itu bakal ditaruh di laporan laba rugi. Lalu juga rugi penilaian aset yang revaluasiannya, dia diperlakukan penurunan revaluasi itu ada 2, yaitu yang pertama dia diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, terus kalau yang kedua itu rugi penurunan nilai aset revaluasian itu mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Nah, untuk pengakuan rugi penurunan nilai itu ada 3 ya. Untuk asetnya ada goodwill, terus ada intangible asset, dan fixed asset. Nah, mungkin boleh next. Nah, lalu untuk pengukurannya berdasarkan PSAK, yang pertama kita pastikan dulu kalau misalnya carrying amount itu lebih besar dibandingkan recoverable amount-nya. Nah, ketika carrying amount itu lebih besar, nah kita melakukan perhitungan recoverable amount. Caranya itu kita ngambil jumlah tertinggi antara fair value less cost to sell sama value in use. Nah, kalau misalnya value in use itu, dia itu merupakan present value dari penjualan aset di akhir masa manfaat. Dan juga bisa juga arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa yang akan datang. Nah, lalu kalau misalnya dia terjadi kenaikan recoverable amount pada tahun selanjutnya, nah itu ada jurnal pembalik. Jadi dia pakai jurnal pembalik untuk
melakukan impairment. Nah, cuman untuk goodwill itu dia dikecualikan. Boleh next. Nah, untuk pengakuan penurunan nilai aset yang standar akuntansi Amerika ini sebenarnya cukup mirip ya sama yang standar akuntansi Indonesia. Jadi kalau misalnya menurut standar Amerika, itu juga diakui kalau misalnya carrying amount ini lebih besar daripada fair value. Kalau misalnya standar akuntansi Indonesia tadi kan carrying amount-nya lebih besar dibandingkan recoverable amount. Kalau misalnya menurut FASB itu carrying amount lebih besar dibandingkan fair value. Jadi yang membedakan tuh recoverable amount sama fair value. Nah, cuman selisih lebih nilainya itu tetap dijadikan sebagai rugi penurunan nilai aset. Nah, lalu yang membedakan di sini untuk asetnya itu diklasifikasikannya berbeda. Kalau yang tadi kan standar akuntansi Indonesia pakai goodwill, intangible asset, sama fixed asset. Kalau misalnya menurut FASB, ini dia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, long term asset held and use. Terus yang kedua, long lived asset to be disposed of other than by sale, sama yang long lived asset to be disposed by sale. Lalu lanjut ke bagian pengukurannya. Nah, di sini yang paling membedakan dengan standar akuntansi di Indonesia. Kalau misalnya standar akuntansi di Amerika, pertama sama, kita cari dulu carrying amount-nya sama fair value-nya. Kita pastikan kalau misalnya carrying amount ini lebih besar dibandingkan fair value-nya. Lalu perhitungannya tetap menggunakan fair value less cost to sell atau value in use. Kita ambil dari jumlah yang tertinggi. Nah, cuma di sini untuk standar akuntansi Amerika kita tidak boleh menggunakan jurnal pembalik untuk impairment karena kerugian penurunan nilai asetnya itu dicatat sebagai expense, jadi kita nggak boleh ambil kembali. Begitu untuk penjelasan mengenai impairment. Oke, terima kasih Caroline atas penjelasan tentang impairment-nya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengenai aset tetap sangatlah jelas, detail, dan juga lengkap ya teman-teman semua. Untuk diskusi-diskusi pada hari ini, kita banyak mempelajari banyak hal, mulai dari PSAK 16 yang mempelajari tentang aset tetap, terus juga kita udah pelajarin cara mengakui dan juga cara mengukur aset tetap mulai dari purchase-nya, self-construct-nya, terus juga dari sisi penyusutan, impairment, dan juga capital expenditure itu sendiri. Nah, untuk menutup diskusi kita, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin aku tanyakan kepada kalian semua, yaitu mengenai isu akuntansi pada aset tetap. Dari kalian siapa yang bisa menjawab ya mengenai isu-isu ini? Ada yang bisa? Oke, aku bakal bantu jawab ya. Jadi kita tahu nih berarti bahwa aset tetap itu merupakan aset yang menunjang dari sebuah perusahaan. Tanpa adanya aset tetap, berarti operasional perusahaan tuh nggak bakal terlaksana. Karena nggak ada aset tetap, ya mau ngapain perusahaan gitu kan. Jadi berarti menandakan nih bahwa aset tetap itu merupakan komponen yang paling penting dari perusahaan dan juga penting untuk dilaporkan dan menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, biasanya aset tetap itu pasti memiliki nilai yang besar. Nominalnya tuh sangat besar gitu ya, dapat mempengaruhi posisi kekayaan dari perusahaan sendiri. Sebenarnya kita sebagai akuntan tuh diharapkan harus bisa menghitung aset tetap tuh dengan sangat teliti, karena ya balik lagi nominalnya tuh sangat besar. Tapi namanya human error itu kan nggak bisa dihindari. Jadi kalau misalnya isu yang berkaitan dengan aset tetap itu mungkin
mungkin salah saji dalam aset tetap, jadi disajikannya itu secara tidak wajar yang dapat menimbulkan atau dapat mempengaruhi perkiraan-perkiraan turunan dari aset tetap itu sendiri, seperti penyusutan. Jadi kalau kesalahan penyajian dalam aset tetap, itu kan berarti kita salah menentukan harga perolehan, salah menentukan pengeluaran setelah perolehan aset tetap, lalu juga salah dalam penyusutan kan itu menurun gitu. Jadi sebenarnya itu dapat mempengaruhi biaya penyusutan dan mempengaruhi laba dan kewajaran di penyajian atas laporan keuangan gitu. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi ini adalah sebuah pertanyaan yang menutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman, Nahda, Sherin, Jesslyn, Caroline atas penjelasan-penjelasan yang sangat lengkap, keren, dan juga detail ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Thank you teman-teman. Kasih. Thank you. Kita berjumpa lagi pada diskusi selanjutnya. Bye-bye.